Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf hari ini terkendala dengan jaringan. Saya akan mengadakan live streaming terkait dengan kuliah di Jumat tanggal 13 Desember 2024. Kita membahas terkait dengan makroekonomi. Yang paling utama ketika kita membahas masalah ekonomi, bagaimana kondisi di suatu negara ini, membahas tentang mikro ataupun makro terkait dengan pertumbuhan ekonomi khususnya di suatu negara. Pertama, kita membahas terkait dengan mikro, bagaimana kondisi seseorang ketika menduduki posisi mikro dalam ranah konsumen. Kemarin saya jelaskan ada pembeda terkait dengan makro dan mikro ketika Mas Royan menjadi konsumen sebagai individu ataupun sebagai konsumen yang berkaitan dengan organisasi tertentu. Pastinya dari segi proses pengambilan keputusan itu pun sangat berbeda. Makroekonomi salah satu cabang ilmu ekonomi secara keseluruhan, secara besar, bagaimana kinerja atas perilaku dan proses pengambilan keputusan dari ranah individu kepada organisasi yang meliputi kegiatan perekonomian pelaku ataupun bagaimana kondisi dia berkaitan terkait dengan hal mempengaruhi masyarakat di pasar. Ini yang berkaitan dengan pendapatan top down. Kemudian beberapa yang kita bahas terkait dengan makroekonomi lebih fokus kepada pertumbuhan ekonomi. Bagaimana di Indonesia ini tingkat laju terkait dengan pendapatan per kapita, GDP yang kemarin sudah kita bahas, kemudian berkaitan dengan stabilitas harga. Bagaimana pasar ini bisa mempengaruhi antara elastisitas permintaan dan penawaran. Kemudian tenaga kerja pastinya berkaitan dengan UMR ataupun pendapatan per kapita yang dihitung dengan GDP yang kemarin sudah kita bahas. Kemudian keseimbangan neraca. Secara garis besar, ketika kita membaca keseimbangan neraca, bagaimana neraca ini membaca apakah APBN yang diajukan untuk pembiayaan segala aktivitas operasional negara khususnya pertumbuhan ekonomi ini tidak mengalami adanya krisis terkait dengan depresiasi yang mengakibatkan adanya permintaan dan penawaran ini tidak elastis atau inelastis yang kemarin sudah kita bahas dengan adanya grafik. Kemudian yang tidak kalah penting ketika berbicara APBN, apakah APBN sudah selesai diajukan ketika selesai masa jabatan di suatu kabinet tertentu sehingga adanya keterkaitan dengan pengajuan hutang luar negeri ini tidak menjadi kendala atas laju inflasi dan pembiayaan anggaran di suatu negara tersebut. Sehingga perbankan pun juga adanya spekulasi inflasi ini juga bisa diatasi terkait dengan sirkulasi adanya pertukaran uang dan uang yang beredar di masyarakat ini juga akan meminimalisir ketika perbankan memberikan solusi atas kredit macet seperti beberapa waktu yang lalu pandemi, beberapa kriteria yang dijalankan dengan kebijakan tertentu atas toleransi kredit yang memberikan perubahan atas tingkat nasional dari segi pinjaman. Kemudian makroekonomi pastinya membahas terkait dengan perubahan produk domestik bruto terkait dengan ekspektasi inflasi. Kemudian bagaimana teori makroekonomi di Indonesia pada tahun 2024? Pertama, kita melihat adanya segi pengukuran pada triwulan ketiga tahun 2024. Sering kita menyinggung adanya kondisi pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Kemarin kita membahas terkait dengan periode, kita bahas dengan
YoY, kemudian years of years, kemudian HTI, kuartal to kuartal, kemudian CTC, bagaimana laju inflasi, kemudian tingkat suku bunga juga berpengaruh pada kondisi pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Saya memberikan literasi dari siaran pers nomor HM 4/6 393 Set M Ekonom pada 3 November 2024 yang menegaskan bahwa di dalam materi atau diktat yang saya berikan hari ini ada yang menyajikan bahwa pertumbuhan di Indonesia pada kuartal ketiga berdasarkan dengan periode year of years atau YoY ini pada posisi 4,95%. Artinya apa? Ketika berbicara 4,95%, ini laju pertumbuhan pada kenaikan, di mana tingginya ketidakpastian dan berbagai tantangan global juga berpengaruh adanya fragmentasi geoekonomi, sehingga ketika melaju pada tahun 2024 yang dimungkinkan pada usulan perkembangan prosentasenya dengan ukuran YoY ini adalah 3,2%. Tetapi sampai dengan kuartal ketiga di bulan November 2024 kita sudah mencapai laju pada 4,95%. Yang artinya ini secara historis rata-rata kita sudah menduduki peringkat yang cukup signifikan terkait dengan APBN. Kemudian saya menggarisbawahi untuk literasi berdasarkan siaran pers juru bicara Menteri Perekonomian pada tanggal 5 November 2024 ini ada kriteria H3 2024. Artinya apa? Ketika pada kuartal triwulan ketiga pertumbuhan ekonomi cenderung menurun dibanding triwulan sebelumnya. Karena ini sudah terlepas dari hari besar keagamaan atau liburan anak sekolah, sehingga laju perkembangannya cukup relevan, stabil. Kemudian tidak kalah pentingnya ketika berbicara 5% untuk laju di level 5 ini sudah batas yang cukup mampu tumbuh. Artinya apa? Masih di level 5 sesuai dengan APBN. Kemudian tidak kalah pentingnya ketika berbicara pertumbuhan positif. Ini pertama, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,91% yang menjadi sumber pertumbuhan tertinggi. Kemudian pada pembentukan modal tetap bruto. Pada modal tetap bruto ini juga berpengaruh pada komponen penyusunan produk domestik bruto secara regional, maka ini bukan menjadi perihal yang signifikan tertinggal, tetapi pada konsumsi rumah tangga data ini menyempurnakan adanya iklim investasi, sehingga uang yang beredar di masyarakat ini cukup stabil. Kemudian sektor lapangan usaha, apa yang saya kategorikan tadi terkait dengan sektoral swasta, ini juga memberikan aset pada kegiatan mendunia seperti adanya Pekan Olahraga Nasional, kemudian pembukaan MotoGP di Mandalika, kemudian akses terkait dengan donasi terkait dengan produk-produk swasta, ini juga meningkatkan investor yang masuk ke negara kita.
sehingga laju pertumbuhannya juga semakin baik. Kemudian terkait dengan perihal 4,95% YoY di Indonesia, ini efektif ketika kita berbicara kebijakan. Seperti kita kemarin berbicara kebijakan moneter, maka salah satu aspek yang menjadikan bahwa YoY ini tepat adalah strategi kebijakan pemerintah berkaitan dengan save atau bagaimana saving untuk daya beli masyarakat terkait insentif fiskal pajak penghasilan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan hilirisasi pada sumber daya alam dengan 26 komoditas yang kita ketahui bersama seperti nikel, tembaga, dan beberapa perihal yang mengakibatkan adanya intensive tax holiday, sehingga para wisatawan ini pastinya dengan hilirisasi tersebut maka aspek-aspek daerah wisata juga menumbuh kembangkan terkait dengan pemanfaatan proyek strategi nasional. Kemudian yang pasti perkiraan suku bunga yang mengakibatkan pada PDB di Indonesia ini mengalami peningkatan di atas harga yang berlaku, ini 3,27 sekian triliun, maka untuk pencapaian di tahun 2024 sudah sampai dengan 5,638 sekian triliun. Itu artinya apa? Pada tahun 2024 di kuartal atau triwulan ketiga ini sudah pada pencapaian yang cukup signifikan, perekonomian membaik. Kemudian yang ketiga, ketika berbicara pertumbuhan ekonomi Indonesia, kemudian bagaimana produk domestik bruto ini di atas harga yang sudah ditentukan dan standar di tahun 2010, pada perkiraan suku bunga ini mengakibatkan adanya kebijakan The Fed, Federal Reserve System, kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Sentral Dunia khususnya untuk mata uang US dollar ini menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan negara, prosentase tingkat suku bunga dan mempengaruhi nilai tukar uang yang beredar di masyarakat. Sehingga dengan adanya kebijakan Fed ini mengatur adanya ketersediaan kredit di negara. Kemudian adapun terkait dengan pembelian surat berharga seperti obligasi, saham terbuka, kemudian bank komersil untuk aspek saving dari nilai tukar negara dengan beberapa kriteria mata uang menjadikan kebijakan Fed ini sebagai alat bagaimana batas atas terkait dengan bunga atas saldo cadangan, kemudian fasilitas perjanjian pembelian kembali, kemudian akses suku bunga diskonto. Yang tidak kalah pentingnya adalah adanya operasi pasar terbuka, sehingga Fed ini menjadikan kebijakan moneter dunia yang akselerasi. Jadi ketika nilai tukar mata uang rupiah juga meningkat, maka perekonomian di negara kita pun juga semakin membaik. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya meminimalisir adanya resiko global. Ketika kita berbicara teori ekonomi makro, ketidakpastian kebijakan Fed yang tadi diakibatkan Bank Dunia, maka eskalasi geopolitik maupun disrupsi rantai pasok global juga bisa diminimalisir. Ketika kita berbicara geopolitik, apa sih resiko yang bisa muncul?
Maka seperti kita ketahui terkait dengan fenomena adanya perang dunia akibat pengaruh Israel Palestina jalur Gaza, ini pun juga menumbuh kembangkan adanya elastisitas permintaan dan penawaran terhadap produk tertentu. Contohnya beberapa produk-produk negara Israel yang pada saat lalu ini menjadi batasan untuk masuk ke beberapa daerah, termasuk di Indonesia. Kemudian yang tidak kalah pentingnya berbicara ketegangan akibat geopolitik. Nah, memproklamirkan bahwa produk-produk negara tertentu tidak boleh diakses. Terkait dengan pajak pun juga berpengaruh. Kemudian eskalasi geopolitik ini arah kebijakan ekonomi di suatu negara yang berintegrasi dengan adanya rantai pasok global. Kemudian mengapa rantai pasok global ini juga berpengaruh terkait dengan pertumbuhan makroekonomi di Indonesia? Adanya proses produksi yang tadi saya utarakan seperti akses produk tertentu, kemudian persediaan produk tertentu, merger dari beberapa produk terkait dengan satu perusahaan. Contohnya boleh saya sebut nama Unilever. Kemudian lokasi, bagaimana kondisi eksportir dan importir ini terkait dengan tax, pajak. Kemudian tidak kalah pentingnya bagaimana jasa transportasi dan media informasi serta efisiensi biaya terkait dengan kepuasan pelanggan di negara kita sebagai konsumen, dan yang tidak kalah pentingnya efektivitas manajemen resiko. Kemudian rantai pasokan global, pemanfaatan ketika berbicara aspek barang dan jasa keluar masuk di negara tertentu dengan kualitas, jaminan kualitas. Sehingga ketika berbicara disrupsi, maka ini seperti gangguan yang beberapa saat waktu lalu terjadi, ini berpengaruh terkait dengan inflasi. Contohnya konflik regional jalur Gaza kemarin, kemudian bencana alam yang tidak kalah pentingnya bagaimana akses untuk sembako masuk di daerah-daerah yang dimungkinkan tidak bisa terakses, dan itu pun tidak menyebabkan bahwa rantai pasok global ini menjadikan disrupsi. Yang tidak kalah pentingnya ketika bencana besar terjadi seperti pandemi yang saat lalu, sering kita ketahui bagaimana rantai pasok global ini terjadi disrupsi atau gangguan. Kemudian kinerja sektor negara. Ini yang tidak kalah pentingnya adalah akomodasi terkait dengan pasokan makanan dan minum produk tertentu. Contohnya terkait dengan akses untuk melengkapi sektoral pariwisata. Contohnya untuk berkelanjutan sektor pertanian, bagaimana akses untuk perikanan ini mendulang pendapatan asli di suatu daerah tertentu untuk kinerja sektor di suatu negara. Kemudian kinerja tenaga kerja, ini yang tidak kalah pentingnya. Proporsi pekerja informal menurun karena aspek sektoral swasta ini ikut menunjang. Dan yang tidak kalah pentingnya, kinerja pengangguran dan kemiskinan pun juga menurun. Nah, ini yang menjadikan bahwa teori ekonomi makro ini sangat berpengaruh terkait dengan berbagai aspek ekonomi di Indonesia. Kemudian yang kedua kita membahas terkait dengan produktivitas. Apa sih produktivitas? Output yang dihasilkan ketika berbicara ukuran ini lebih besar daripada input. Contohnya PDB, rasio produk domestik bruto terhadap jam kerja. Nah, ini mengakibatkan adanya tabungan terkait dengan
jumlah jam kerja di awal daripada terkait dengan lembur. Nah, ini biasanya beberapa organisasi ataupun sektoral swasta juga memberikan kebijakan seperti yang saya utarakan. Kemudian produktivitas ekonomi yang menjadikan bahwa adanya integrasi berkelanjutan. Yang pertama adalah kualitas SDM di negara kita pada kuartal ketiga itu semakin membaik karena peluang terkait dengan sektoral swasta. Kemudian adanya inovasi dari teknologi dan perbaikan arah kebijakan publik. Sehingga ketika berbicara produktivitas, maka ekonomi produktif ini juga mendulang menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan. Kemudian berbicara pertumbuhan ekonomi, awal tadi sudah saya singgung mengapa pertumbuhan ekonomi ini layak berintegrasi dengan adanya makroekonomi. Pertama, kita membahas terkait dengan konvergensi. Mengapa konvergensi ini menjadi dasar utama pada pertumbuhan ekonomi di suatu negara? Kemarin sudah kita bahas terkait dengan kesenjangan pendapatan antar daerah atau yang disebut dengan UMR. Masing-masing daerah pastinya berbeda, sehingga asumsi pada steady state tingkat pendapatan yang tidak sama ini mengakibatkan adanya beberapa kebijakan fiskal. Contohnya dari teori konvergensi ini dalam ilmu ekonomi dinyatakan bahwa negara-negara terbelakang dapat mengejar ketertinggalan dari negara maju. Nah, untuk saat ini seperti otonomi daerah, kemudian akses untuk daerah wisata, contoh yang kita bahas yang banyak berkembang di Klaten ini ada desa metropolitan. Nah, ini yang menjadikan bahwa pendapatan terus mendulang dengan adanya konvergensi. Mengapa konvergensi ini menjadi literatur utama dari pertumbuhan ekonomi? Ketika berbicara konvergensi sigma, adanya pengurangan penyebaran tingkat pendapatan di seluruh perekonomian. Pengurangan penyebaran tingkat pendapatan di seluruh perekonomian. Jadi di sini ketika berbicara tingkat pendapatan, konvergensi sigma tidak hanya pendapatan utama, maka pendapatan tambahan juga bisa menjadikan akses literasi ketika sensus penduduk yang berbicara pada kesejahteraan secara umum. Kemudian konvergensi beta. Berbicara konvergensi tadi, maka adanya integrasi. Tumbuh dengan cepat di daerah miskin ataupun penduduknya memiliki kemampuan yang cukup relevan untuk berkembang. Kemudian kedua, kita membahas konvergensi terkait dengan perihal perekonomian yang lebih cepat dibanding daerah tertentu yang memang akses segala sesuatunya tersedia karena mampu mengupayakan adanya sumber daya alam. Contohnya desa metropolitan. Nah, ini yang salah satu konvergensi beta saat ini kita jadikan sebagai literasi terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Mengapa konvergensi ini sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi? Ini adanya akumulasi modal, kemudian sumber daya manusia dan sumber daya alam ini saling mempunyai irisan yang menjadi mendulangnya adanya tingkat pendapatan yang lebih signifikan berkembang. Faktor politik dan administrasi pemerintah juga menjadikan aspek
tenaga manajerial dan organisasi produksi ini semakin membaik dari sektoral swasta. Kemudian konvergensi di sini ketidakseimbangan tingkat pendapatan khususnya. Contoh, di beberapa waktu yang lalu saya mengikuti pengabdian kepada masyarakat di daerah Sulawesi, Ambulo Sibatang. Di sana saya melihat akses untuk jalan utama khususnya jembatan ini dikategorikan tidak layak, tetapi di daerah tersebut akan dilakukan catching up. Jadi jalur tepat sasaran untuk membangun sektoral konvergensi beta. Jadi terkait dengan akses yang memang saat ini pernah kita lalui bersama, seperti perkembangan terkait dengan adanya investor yang masuk ke daerah tertentu sehingga konvergensi ini bisa berkembang dengan baik. Kemudian PDRB, produk domestik regional bruto. Jadi seperti di daerah aksesnya kurang begitu lancar seperti di Provinsi Lampung, ini bertambahnya akses untuk produksi barang dan jasa mengakibatkan output per kapita pun juga bertambah, sehingga adanya perubahan pada struktur ekonomi. Ini yang mengakibatkan bahwa wilayah geografis tertentu pada periode tertentu mengakibatkan kenaikan pada PDRB. Sehingga ketika kita berbicara pertumbuhan ekonomi, maka erat kaitannya adalah kesejahteraan rakyat. Peningkatan nilai serta jumlah produksi barang dan jasa yang dihitung pada periode tertentu dengan beberapa indikator. Misalnya dari segi pencari kerja, kemudian lapangan pekerjaan, kemudian inisiasi untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran dengan alokasi terkait dengan otonomi daerah seperti pembukaan desa metropolitan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya ketika berbicara pertumbuhan ekonomi, ini ada kondisi-kondisi yang mengakibatkan kenaikan produksi terkait dengan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh pasar. Dan yang paling terakhir kita sesuaikan adalah ideologi. Kearifan lokal yang saat ini memang dikedepankan terkait dengan akses untuk mendulang kemandirian daerah di suatu negara. Ini yang bisa kita sampaikan terkait dengan perkuliahan di sore hari ini. Materi akan saya sampaikan selain menggunakan ulasan menggunakan video. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk membuka akses Google Form yang akan saya sampaikan pula sehingga kita bisa mengarsip dari berbagai media. Oke, saya rasa perkuliahan di sore kali ini cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.